Jadi setelah membuat kotak persegi panjang ini, tidak perlu khawatir ketinggalan ya, nanti bisa mengejar, tapi pastikan mengikuti prosesnya ini, jadi tidak ketinggalan. Setelah bikin kotak persegi panjang, pastikan bentuknya persegi panjang, bagi segi 4 tengahnya sama besar. Bagian sini juga secara horizontal dan secara vertikal dibuat garis. Kemudian kita buat lengkungan wajah. Lengkungan wajah ini menentukan nanti apakah wajahnya bulat, lonjong, ya, atau agak persegi. Dari kanan ya, kita buat kepalanya. Di sini penting sekali memperakirakan jikalau ada foto di sekitar kita ya, itu bisa membantu untuk memastikan bulatan wajahnya. Jadi dikira-kira saja. Nah, ini wajahnya ini agak bulat nih. Menggarisnya jangan langsung satu tarik garis gini ya, diulang-ulang. Supaya bisa kita ukur ya kelengkungannya. Nah, itu gunanya kotak tadi. Kotak ini ketahuan nih kalau garisnya mereng-mereng, bisa kita perbaikin. Ya, ini gunanya kotak tadi. Mengepaskan posisi wajahnya supaya tidak terlalu lonjong bagian atas maupun bawahnya. Bagian atas ini lebih bulat ya, sedangkan bagian bawah itu lebih oval. Sini lebih apa namanya itu, tirus kata orang itu ya, tirus pipinya. Ini bagian pipi. Kalau kita bisa membuat ini saja, ini sudah kelihatan bentuk ini wajah gitu, muka ya, dari proporsi bentuknya. Tidak perlu ditekan ya. Setelah membuat bulatan, selanjutnya adalah dibuat matanya. Ini penting, membuat mata ya. Inilah guna garis di tengah tadi. Maaf, satu ketinggalan garisnya di sini. Ya, untuk batas hidung. Ya, ada garis di sini, garis bantu ya. Antara garis di tengah dengan di bawah itu cari di tengahnya lagi. Itu adalah garis bantu untuk mengepaskan posisi hidung dan telinga. Nah, kemudian selanjutnya adalah membuat matanya ya. Dari garis titik kanan ke tengah itu kan kita cari tengahnya ya. Jikalau kita bisa memperkirakan langsung, boleh dibuat matanya ya, tidak apa-apa. Ini untuk mempermudah saja, cari tengahnya. Ini dengan ini cari tengahnya, kira-kira di mana sih tengahnya itu, keker aja keker. Oh ya, sini tengahnya. Ya. Tidak perlu pakai penggaris ya, ini pakai kira-kira saja. Kemudian dari mana matanya bermula, dari tengah sini lagi. Nah, jadi pada bagian sini cari tengahnya. Nah, di sini matanya bermula. Nah, sini. Ya. Jadi dari titik sinilah kita buat matanya. Sampai mana? Sampai sini, sampai tengah sini lagi. Ya. Jadi dari bagian tengah sini saya tebalin titiknya. Ini kan kita cari tengah antara sebelah sini dengan sini, cari tengahnya, ini tengahnya.
Antara ini dengan ini, ya, di tengah sini dengan di sini, cari tengahnya lagi, yang ini cari tengahnya lagi. Nah, di area sini matanya. Ya. Ini bagi dua, ya. Bagian sini dengan sini, cari tengahnya lagi. Ini untuk memperakirakan posisi mata. Tanpa ini boleh silakan langsung dibikin matanya, tapi pastikan dia proporsional ya. Pastikan matanya itu pas. Ya. Nah, seperti ini tadi. Pastikan posisi matanya itu pas. Contohnya misalnya seperti gambar ini. Nah, ya, pastikan jaraknya ini sama. Ya. Jaraknya pas. Ya. Ya, pastikan ininya apa namanya. Jadi area mata itu sekitar sini. Ini dengan sini. Sekitar situ artinya tidak sama persis ya, sekitar. Dibuat langsung matanya boleh. Oke, lanjut kita buat matanya. Untuk mata itu bentuknya seperti daun ya, dari titik sini kira-kira aja. Ujungnya lengkung. Nah, ini areanya sekitar sini, tidak lebih boleh sedikit ya, kurang sedikit boleh. Yang jelas dia sekitar sini. Di area sini untuk matanya. Ya. Samakan mata kanan dan mata kiri. Kalau punya penggaris atau garis bantu lain itu bisa kita ambil aja garis begini. Nah, samakan. Nah, oh yang kanan kurang tinggi. Ya. Kan kelihatan tuh garis ini. Garis bantu ini sangat garis tengah ini sangat membantu. Oh, kurang tinggi. Tinggikan. Ya, ini menggambar istilahnya itu tutorial menggambar mata untuk pemula gitu ya. Menggambar wajah untuk pemula. Kalau sudah pro langsung aja bikin ya. Nah, sudah tuh kelihatan wajahnya sudah. Ya. Sudah kelihatan matanya di situ. Mata ini penting dalam membuat wajah karena kunci dari menggambar wajah ini dari mata. Nanti dari mata ini ketahuan ini muka laki-laki atau perempuan jadinya. Ya. Dari sini ketahuan ini mukanya nanti jadi laki-laki atau perempuan. Ya, dari mata turun ke hati gitu ya katanya. Untuk detail mata ini ada contoh detail mata. Tapi supaya kalian bisa nah ini. Ini ada contoh detail mata ya, bisa kita lihat. Kelihatan mata di situ? Matanya siapa ini? Nah, ini jikalau mata kita buat detail begini. Kalau di zoom gitu ya, didekatkan. Ya. Seperti ada yang ngintip di situ ya. Kelihatan ya di HP-nya. Oke. Nah, yang saya buat tadi garis itu garis ini ya, garis yang ini yang saya buat. Baru kemudian perhatikan mata itu dia tidak penuh bulat. Nah, ini konsep bikin mata itu tidak penuh bulat, ada yang tertutup sedikit di sini. Ya. Ada yang tertutup sedikit di sini kan? Kemudian dari sini kita buat ya. Gimana caranya mengolah dari situ? Nah, perhatikan lagi gambar yang ini. Saya dekatkan ya. Untuk mempermudah. Nah, caranya ini kalian buat garis di sini. Nah, ingat tadi dia tidak full bulatnya, tertutup bagian atas sedikit. Coba kalau kita bercermin tuh ya, atau lihat wajah orang. Seperti ini. Ya. Jadi bagian atasnya itu tidak full bulat, ada yang tertutup sedikit. Nah. Titik-titik ini sebenarnya harusnya jangan tebal-tebal ya. Nanti kalau kita bikin wajah lagi. Ini hanya untuk
saya tebalin untuk supaya kalian bisa lihat. Harusnya tipis-tipis saja. Ya. Terus mata yang sebelahnya. Sama besar ya, nanti kalau matanya gede sebelah, dikira apa gitu ya. Jadi itu, perhatikan buat matanya, tidak full semua kelihatan ya, ada bagian yang tertutup. Ini kayaknya matanya gede yang sebelah kiri dari kanan. Ya, ini disebut kecerdasan spasial, memperkirakan jarak. Oh, gede sebelah. Nah, di sini sebenarnya yang dilatih dalam pelajaran menggambar itu, melatih ketelitian, ya, kepekaan. Gede sebelah, tidak sama. Ya. Juga melatih sense of beauty atau rasa keindahan. Supaya kita bisa nilai, mereng ya gambarnya ya. Nah, nanti muncullah di situ kepekaan rasa jadinya. Oke. Nah, setelah dipastikan sama, baru kita bikin detailnya, ya. Kita bikin detail dari mata tersebut. Saya buat satu, ya. Ini kita buat garis kecil di sini untuk bagian apa itu namanya pupilnya. Yang mata itu kalau dilihat dari jauh dia hanya hitam kan, tapi kalau dilihat dari dekat itu ada semacam perbedaan. Jadi bikin bulat di tengah dulu. Untuk memberikan kesan cahaya bisa kita kasih hapusan warna putih di sini. Nah, itu memberikan kesan apa namanya? Pantulan cahaya misalnya, ya. Boleh. Jadi tidak perlu semuanya diwarnain. Nah, kemudian nanti setelah mantap baru tebalin terus. Cara ngarsirnya begini, keliling, baru tengahnya dibulatin. Selangin ya, keliling, diarsir, nah, baru tengahnya dibulatin. Kasih detailnya, bulu matanya. Nanti dari mata ini aja ketahuan kalau sudah jadi dia jadi laki-laki atau perempuan. Untuk mata perempuan biasanya lebih besar, sedangkan mata laki-laki itu lebih kecil kalau kita buat gambar itu. Bagian kelopak atasnya. Ya. Oke. Seperti ini konsepnya. Nah, itu jadi matanya. Ya. Kuncinya di hitam tengahnya. Saya ulangin di sini ada mata satunya kan. Ini ada mata, bikin bulatan, tidak full tertutup bulat, sebagian atasnya tertutup bagian kelopak atas. Buat bulatan tengah di sini, baru kiri kanannya kita arsir begini. Arsirnya mengelilingi mata. Nah, arsirnya mengelilingi mata. Kelopak atasnya baru kasih bulu mata. Ini
dari wajahnya nih laki-laki atau perempuan ini sudah kelihatan ini? Belum tahu ya. Oke, perhatikan bagian mata kiri kanan sama besar. Itulah guna garis-garis kita tadi itu. Ya, itu gunanya mengepaskan ukuran mata. Ya, supaya tidak besar sebelah. Ya. Oke, ntar saya cut lagi supaya lebih jelas. Oke, seperti ini. Oke. Kalau belum sama, disamakan gitu aja. Ya. Pastikan sama. Memang kuncinya di gambar wajah ini mata ya. Kalau matanya bagus kita buat, ya, maka yang lain akan mengikut. Pensilnya kurang tajam nih untuk bulu matanya. Kemudian setelah mata, ya, hidung. Hidung itu gimana buatnya? Nah, ini gunanya garis tengah ini tadi. Oh ya, maaf. Alisnya dulu ya. Alis itu supaya tidak kelebaran, jarak alis dengan mata itu kurang lebih lebar mata. Coba kita lihat wajah kita itu di cermin itu. Jarak alis dengan mata itu kurang lebih lebarnya selebar mata kita ini. Itu jarak alis. Kira-kira aja. Nah, gitu ya. Nah, kira-kira di sini, ini alisnya di sini mulainya. Tarik garis lengkung, model alisnya macam-macam, ada yang langsung lengkung ya. Dari mana? Dari ujung mata sini. Pastikan lengkungannya sama. Tingginya semana, cara memperkirakannya kurang lebih selebar mata. Nah, ini jarak di sini, ini alis di sini. Lebar mata dengan jarak mata ke alis kurang lebih sama. Itu memperkirakan ukuran jaraknya. Nah, kemudian dari sini, ya, setelah kita buat garis ini, kita kasih arsir. Ya. Model alis kita itu gimana? Saya buat perakiraan aja ya, karena model alis itu kan macam-macam. Ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, garis ini sebagai batasnya. Nah, arsir menutupi garis tersebut. Arsiran kita itu mengikuti garisnya. Jikalau kesulitan mengarsir, kita bisa pakai garis bantu. Contoh yang ini. Ya, saya hapus ya. Ini kan garis mata di sini kan. Nih. Buat garis bantunya di atasnya. Jadi sampai sinilah kurang lebih batas alisnya. Nah, gitu ya. Kayak ini, kayak apa namanya, gambar alis itu kalau orang make up itu kan digambar begitu, terus dikasih digambar alisnya. Jadi kasih garis bantu di sini. Kemudian diarsir. Tapi ingat garis yang namanya garis bantu itu selalu tipis-tipis ya. Ini garis ini sangat tipis, usahakan sangat tipis. Saya pertebal untuk supaya kalian bisa melihat. Nah, ini kalau dari gambar wajah yang saya buat ini kelihatannya apa? Perempuan ya?
Beda-beda nanti jadinya tuh ya. Ada yang jadi, kan kita baru pertama kali buat mungkin ya. Jadi kita buat perakiraan aja mukanya, nggak tahu jadi apa. Kita tidak tahu menggambar siapa di sini. Jelas nanti apa jadinya aja ya. Bisa jadi laki-laki atau perempuan wajahnya. Oke, ini agak mereng ya, kurang yang ini aja. Sebelah kanan yang saya samakan. Pastikan sama, ini kayaknya mereng masih. Ya. Yang sebelah sini kurang tinggi. Oke. Setelah buat alisnya, ingat tadi caranya ya. Saya ulang di bawah ya. Ini mata. Ya. Jaraknya segini, kurang lebih lebar mata, kasih garis, kasih garis. Samakan kiri kanannya ya, ini matanya. Samakan kiri kanannya. Jadi seperti itu. Setelah sama kiri kanannya, lengkungannya maksudnya. Jikalau susah bikin lengkungan, bisa bikin aja garis lurus begini, di garis ya. Model alis yang rata. Nah, boleh, kan ada alis orang yang rata itu kan. Nah, baru diarsir sesuai garis bantu tadi. Ingat garis bantu itu tipis-tipis sekali dibuatnya. Saya tebalin supaya yang di rumah bisa lihat. Ini namanya proses belajar ya, memang tidak langsung jadi seperti itu. Blok gitu ya. Perlu pengulangan-pengulangan. Setelah bikin mata, hidung ya. Nah, untuk pembuatan hidung, maksudnya bikin gambar hidung, bukan bikin hidung ya. Membuat gambar hidung. Nah, setelah sama kiri kanannya, ini kan simetris wajah manusia ini. Untuk hidung itu buat garis bantu dari sini. Dari alis. Garisnya tipis sekali. Ini saya tebalin supaya mudah melihat yang di rumah. Garis bantu, terus ini kan garis tengah kita tadi ya. Nah, pastikan garis tengah ini pas di tengahnya. Garis bantu, cukup jangan melebihi garis ini. Kemudian saya sampai sini batasnya, batas hidungnya. Bentuk garis bantunya seperti ini. Ya. Nanti dihapus ya, ini cuma membantu saja membuat bentuk hidungnya. Baru kemudian buat garis lubang hidung di sini seperti huruf M. Ini ingat ini tipis-tipis ya. Saya tebalin. Setiap bikin garis ini selalu tipis-tipis dulu. Saya tebalin supaya mudah melihatnya. Nah, ini batas hidungnya begini. Nah, kemudian disinilah peran dusel dalam membuat hidung ya. Untuk membuat dusel itu kita buat garis arsir tipis di sini. Ikutin batas ininya. Ini ingat ini garis ini tipis ya harusnya ya. Tipis sekali. Untuk memberi batas saja. Ini juga. Diarsir tipis di sini. Nah, baru kemudian kita gunakan jari atau tisu boleh. Kita gosok. Nah, digosok di sini. Nah, begini dia.
digosok. Sebelah sininya juga. Ini diulang-ulang, ya diulang-ulang. Makin diulang dia makin tebal. Ya. Nah, bagian sininya ini dibuat lebih tebal. Kemudian hapus tengahnya. Ya. Nah, termasuk garis tadi kan terhapus kan, garis bantu tadi. Nah, ini kita bermain dusel lah di sini. Ya. Di bagian tengah mata ini lebih tebal, dekat matanya lebih tebal. Ya, seperti ini hidungnya. Simpelnya begini cara bikin hidung. Ya. Yang penting dia sudah kelihatan mancungnya. Nah, tadi garis-garis itu hanya membantu. Ini ingat, ini perlu diulang-ulang ya, teknik begini. Langkah-langkahnya saya rekam, nanti bisa dicek di Classroom, saya kasih linknya untuk YouTube-nya ya. Oke, ini ada lubang hidungnya sedikit. Oke, wajar kalau pertama kali bikin ada kesulitan ya dalam membuat, saya pahami itu, karena memang ya seperti keterampilan lain ya, ini perlu dilatih ya, tidak bisa langsung. Tidak masalah ya, kita coba aja. Tidak harus mirip seperti ini, tapi kita sudah berusaha membuat. Ya. Oke, saya ulangin langkahnya ya. Oke, saya ulangin langkahnya. Untuk bikin hidung ya, simpelnya saja gini ya. Karena oke. Ya, ini mata ya, ini mata. Oke, ikutin langkahnya, ini alis. Buat garis, ini kan ada garis bantu di tengah nih. Ya, ini batas hidungnya tadi di sini. Buat garis dari sini ke bawah seperti huruf T jadinya, ya, kayak gini ya. Nah, kalau kita lihat gambar-gambar robot tuh kan memang begini hidungnya kan. Tapi di sini rata nih kita bikin lengkung. Baru kemudian buat garis bawah hidungnya di sini. Seperti huruf apa W atau M. Nah, begini simpelnya. Sudah jadi nih. Tinggal kalian arsir di sini tipis. Arsir di sini dekat matanya, di bagian samping mata. Nah, baru kemudian digosok. Ya. Kemudian digosok, baru dihapus tengahnya sini. Nah, begini gimana? Boleh juga begini, ya. Pastikan garis bantu ini tipis. Ingat ini tipis ya. Bagian sininya tipis nih. Nah, ini garis ini tipis. Saya tebalin supaya kalian bisa lihat. Harusnya ini tipis sekali, ya. Tipis, bikin garisnya tipis. Arsir di sini, baru didusel. Begitu, jadi nah, tinggal permainan penghapus di sini ya, gunakan penghapus. Oke, nah itu hidungnya ya, sudah kelihatan mancung sedikit ya. Oke, wajar jika ada kesulitan, tidak masalah ya. Ini artinya tidak eksak ya, harus sama persis begini tidak ya.
Ini bisa kita buat gambar seperti ini kalau sering mengulang sebenarnya. Asal sering kita latih saja itu bisa. Ya. Yang penting kalian sudah tahu tekniknya begitu tadi ya ini. Kemudian kita lanjutkan nanti pekan depan ya. Silakan diulang langkahnya. Sudah saya share nanti saya share di link Classroom ya. Kita cobakan dulu ya. Wajar jika ada kesulitan apalagi online ya. Saya agak tidak bisa mengkoreksi langsung, enggak apa-apa ya. Komentarnya seru-seru ya, bagus ya. Oke. Kita lanjutkan insyaallah pekan depan. Di rumah sering-sering saja mengulang gambar-gambar yang sudah ada. Ini seperti saya sampaikan sebelumnya, belajar seni budaya itu kayak belajar olahraga. Artinya bisa dicapai kalau kita sering latihan. Ya. Semua pun bisa ya, asal kita selalu berusaha. Terima kasih anak-anak sekalian sudah hadir. Berapa ini? Hadir semua ya, alhamdulillah. Insyaallah ketemu lagi pekan depan ya. Semoga tetap semangat di rumah belajar, isi dengan kegiatan positif. Tidak terasa sudah 1 jam kita belajar. Mohon maaf atas silap dan salah ya jikalau dalam membimbing. Nanti insya Allah pekan depan kita kalian buat, saya coba pantau satu persatu ya. Saya lihat hasilnya, sekaligus saya bantuin ngepaskan ya. Seperti itu. Kita tutup dengan membaca zikir majelis dan hamdalah. Terima kasih. Jika ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, bisa di